Oke, kali ini gue mau ngomongin soal atensi atau bahasa Inggrisnya attention ya, dan dunia yang dibentuknya. Gue kepikiran untuk bahas ini setelah baca, belum kelar tapi em, dua part awal dari bukunya Ian McGilchrist. Dia adalah seorang psychologist, psikiater kalau nggak salah, bukan psikolog, psikiater. Dan bukunya, dia menerbitkan sebuah buku judulnya The Master and His Emissary. Intinya soal perbedaan otak kiri dan otak kanan gitu. Kenapa master dan emissary? Karena dia berhipotesis bahwa ada suatu asimetris antara otak kiri dan otak kanan, di mana otak kanan itu sebetulnya bertindak sebagai master. Ibaratnya itu sebagai master, dan otak kiri itu sebagai pelayan ibaratnya dalam sistem otak gitu, di mana otak kanan itu yang punya pengetahuan yang menyeluruh terhadap dunia, sementara otak kiri itu ibaratnya bagian dari pelayan yang namanya eksekusi apa yang diketahui oleh si master. Tapi kemudian ntar ada dinamikanya sendiri, bagaimana otak kiri pada akhirnya bisa menginhibit otak kanan dan menghasilkan berbagai macam persoalan-persoalan lah. Dan ini bukunya menarik sekali sih, bukunya menarik sekali. Tentu kita, gue akan bicara lain kali soal otak kiri dan otak kanan. Dan tentu gue tidak melupakan bahwa ada suatu anggapan bahwa perbedaan otak kiri dan otak kanan itu cuman mitos alias apa sih, pseudo science doang. Cuman itu untuk nanti lah, itu nanti. Itu gila, keren banget sih bukunya. Topik yang luas banget, otak kiri dan otak kanan. Ternyata ya, gue baru sadar ternyata bukan sekedar topik yang kayak, oh otak kiri dan otak kanan berbagi tugas segini begini begitu, tapi ternyata ada profound, ada perbedaan yang sangat penting, yang bukan cuma menyentuh pembagian tugas di hal-hal kayak pengerjaan sesuatu, tapi juga di hal-hal paling fundamental dalam diri kita, di gimana cara kita melihat dunia gitu, di gimana kita mempersepsikan dunia gitu, mempersepsikan kenyataan yang akarnya dari otak kiri dan kanan gitu. Jadi sangat fundamental. Dan kenapa begitu itu nantilah. Itu nanti, itu topik yang seru, sangat-sangat seru. Tapi sekarang gue mau bahas soal di dalam bukunya, walaupun mostly membicarakan otak kiri dan otak kanan. Awal-awal juga si Pak Ian ini membahas soal the nature of attention gitu. Nature tuh apa ya bahasa Indonesia, kayak sifat dasar, natur, kayak sesuatu yang memang dari sananya gitu, naturalnya begini gitu. Sifat dasar dari, nggak tahu ya bahasa Indonesia, susah sih. Intinya nature dari attention, nature dari atensi gitu. Dalam di bab awal sebelum bicara otak kiri dan otak kanan dengan panjang, dia ngomongin attention dulu. Dan apa yang dibicarakan ditulis di bukunya itu sangat menarik perhatian gue sih. Kenapa? Karena basically dia bilang bahwa ya tadi, atensi itu membentuk dunia gitu. Atensi itu bukan cuman, ini hal pertama ya yang penting, yang gue, poin menarik tentang atensi adalah, atau perhatian adalah, bahwa em, atensi itu lebih mendasar dari sekedar fungsi kognitif gitu. Sekedar fungsi kognitif. Em, Maksudnya apa? Maksudnya gini. Maksudnya atensi itu bukan cuman sekedar alat untuk bertahan hidup. Oke, sebagai makhluk hidup ya, kita bahas sedikit soal teori evolusi, yang kita tuh didesain, kenapa kita bukan berdasarkan seleksi alam, prinsip evolusi ya, kita tuh memang bisa, gua, lo, yang mana, kita yang hidup gitu, apa semut segala macam, pohon, kita bisa bertahan ya karena
ada natural selection yang bikin ada yang mati, tapi kita karena sifat-sifat yang diwariskan oleh DNA dan segala macam akhirnya bisa bertahan hidup gitu. Jadi bisa dibilang kalau berdasarkan prinsip evolusi ya, semua hal dalam diri kita ini adalah optimalisasi untuk survive gitu, untuk bertahan hidup. Ini kalau kita melihat dari satu sisi teori evolusi ya, yang mana agak bleak sih pandangan dunia seperti ini menurut gua, karena kemudian ketika kita bicara soal semua adalah optimalisasi untuk survival, kemudian bagaimana dengan sesuatu yang seperti orang-orang yang yang mengorbankan nyawanya untuk orang lain gitu, atau gimana kita bicara soal spiritualisme yang rasanya transenden dari hal melampaui soal-soal soal-soal bertahan hidup gitu. Cuman itu satu sisi untuk melihatnya yang gue rasa sangat berguna sih. Nah, tapi balik ke atensi, justru tadi menurut gue argumen gagasan penting yang ada di Ian tuh adalah bahwa ya atensi itu bukan sekedar dia lahir mungkin dari dia atensi, kemampuan kita melakukan atensi itu mungkin lahir dari dari kebutuhan kita untuk survive gitu. Jadi kayak berdasarkan seleksi alam kita bisa berhipotesis bahwa berdasarkan seleksi alam, kita sebagai manusia itu terseleksi untuk punya atensi yang cukup baik gitu. Karena dengan atensi yang cukup baik, kita bisa bertahan hidup. Misalkan kita bisa fokus dalam waktu cepat gitu, ketika dikejar singa kita bisa langsung kabur gitu, atau ketika kita melihat buah kita bisa fokus, kita bisa ambil gitu. Itu fungsi-fungsi sederhana yang membuat atensi itu penting untuk bertahan hidup gitu. Yang dimana orang-orang yang nggak bisa beratensi pada zaman dulu ya bakal mati gitu. Akhirnya gen-gen tidak beratensi itu tidak diwariskan sederhana seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat atensi sebagai kemampuan kita untuk beratensi sebagai sesuatu ya yang lahir dari seleksi alam aja gitu. Kita butuh survive, akhirnya kita punya atensi yang baik gitu. Baik bukan kata yang benar sih. Kita punya atensi lah, setidaknya kita bisa menaruh fokus kita pada sesuatu lah. Setidaknya itu terutama yang bisa membuat kita bertahan hidup, seperti atensi pada makanan, atensi pada penghindaran atas hewan buas gitu kan, penghindaran hewan buas gitu, atau atensi terhadap seks gitu untuk mewariskan gen kita. Kita bisa melihat atensi sebagai sesuatu yang direct causality dari kebutuhan untuk bertahan hidup gitu. Cuman di sisi lain, atensi itu sebetulnya lebih mendasar dari sekedar bertahan hidup, dari sekedar fungsi yang penting untuk bertahan hidup. Kenapa? Oke, atensi berasal dari kebutuhan untuk survive, tapi pada fungsionalnya, yang menarik adalah pada sisi fungsionalnya. Atensi itu bukan cuma digunakan untuk kita punya fokus perhatian, kita bisa nyari makan, atau tadi seks, atau minum atau apa gitu. Tapi atensi itu juga lebih mendasar dari semua itu adalah melampaui semua yang soal bertahan hidup. Atensi itu juga bisa mengubah dunia. Literally mengubah dunia dalam artian dunia yang kita persepsikan tentu saja sebagai individu, tapi kan dunia yang kita persepsikan cuman dunia gini. Mengubah dunia dalam artian misalkan saya nih Hanif Amin gitu kan. Gue Hanif, versi dunia yang bisa gue lihat tuh cuman versi dunia gue sendiri, karena gue cuman bisa melihat pakai mata gue sendiri. Gue cuma bisa berpikir pakai otak gue sendiri. Gue nggak bisa minjem otak lo, atau otaknya Elon Musk, atau otaknya Bill Gates. Gue cuma bisa pakai otak gue cuma bisa pakai indera perasa gue.
Gue hanya bisa memakai alat-alat yang ada dalam diri gue gitu. Jadi mengubah dunia itu ya mengubah dunia yang gue persepsikan gitu, karena dunia gue cuma satu sebetulnya. Gue nggak pernah mempersepsikan dunia objektif gitu. Sebetulnya ya, kalau dipikir-pikir, dunia dunia gue, dunia lo tuh cuma satu ya, dunia yang kita persepsikan pakai mata kita sendiri gitu. Dan salah satunya kita persepsikan bagaimana pakai atensi gitu. Dan atensi ini yang menggovern, mungkin gue, atensi ini menentukan kemudian um, hal apa yang come into being terhadap kita gitu. Ini dari tadi gue ngomong yang abstrak banget, cuman let's say lo dapat nilai jelek, lo dapat nilai katakanlah bukan jelek ya, katakanlah lo dapat nilai 50 gitu, 50 dalam sebuah ujian matematika gitu. Matematika lo dapat 50 gitu. Atensi lo akan menentukan apa yang come into being dari suatu peristiwa lo dapat nilai 50 di matematika ini. Lo bisa menaruh ada banyak variabel dalam nilai 50-nya. Lo bisa bilang, oh, gue harus belajar. Lo bisa bilang, kok gue goblok. Lo bisa bilang, gurunya salah kali gitu kan. Lo bisa bilang, apalagi lo bisa bilang, gimana nilai anak-anak yang lain. Lo bisa bilang gitu. Ada banyak sekali hal yang bisa lo persepsikan dari nilai matematika ini. Dan atensi itulah yang menentukan kayak variabel-variabel mana yang lo kasih perhatian gitu. Atensi variabel-variabel mana yang membentuk dunia lo gitu. Lo bisa menaruh atensi pada gue harus belajar, atau lo bisa menaruh atensi pada kok gue goblok ya, atau lo bisa menaruh atensi pada gimana nilai-nilai yang lain gitu. Dan atensi yang lo taruh di atensi dan variabel mana yang lo pilih untuk lo atensikan, akhirnya membentuk dunia lo. Akhirnya lo membentuk dunia lo, artinya persepsi lo terhadap nilai matematika 50 ini bisa jadi sangat berbeda gitu. Padahal peristiwanya sama, nilai matematika lo dapat 50, tapi ketika lo menaruh atensinya pada gimana ya nilai anak yang lain, dibandingkan ketika lo menaruh atensi pada oh berarti ini gue harus belajar lagi deh, itu akan sangat mengubah bagaimana peristiwa itu lo rasakan gitu. Yang artinya ya tadi mengubah poin-poin kedua gue sebetulnya. Atensi itu ya mengubah dunia, benar-benar mengubah dunia. Ada banyak banget contoh lah. Misalkan lo ngobrol sama orang aja, gue misalkan ini lo gitu, terus misalkan ada lo punya bokap gitu, tapi bokap lo juga sekaligus misalkan dia juga guru, dia juga katakanlah PNS, dia juga katakanlah musik antusias. Lo bisa menaruh perhatian lo pada bokap lo sendiri sebagai ayah lo bisa menaruh perhatian pada bokap lo sebagai guru, lo bisa menaruh perhatian bahwa bokap gue PNS nih, atau bokap gue musik antusias nih. Dan setiap variabel yang lo perhatikan, yang lo taruh atensinya pada bokap lo itu akan mempengaruhi gimana lo bersikap pada dia, gimana lo merasakan dia itu seperti apa. Dan akhirnya dari perasaan lo terhadap dia itu lo akhirnya menentukan, oh, gue harus bersikap seperti apa terhadap dia gitu. Jadi atensi mengubah rasa kita terhadap dunia itu apa, rasa kita terhadap realita lah, dan akhirnya menentukan sikap. Dan sikap akhirnya ya
bisa mengubah realita itu sendiri lagi pada akhirnya. Dan itu poin penting gue rasa, karena ini terjadi dalam setiap momen kita, setiap detik kita hidup, setiap momen kita hidup, kita menaruh atensi gitu. Dan artinya atensi kita tuh menentukan bagaimana kita hidup gitu, bagaimana kita merasakan hidup itu. Apakah hidup itu bleak, suram, atau hidup itu berbahagia, ya sangat sangat tergantung pada atensi kita. Meskipun lagi-lagi gue nggak bisa bilang bahwa pertama betul atensi mengubah dunia gitu, tapi kemudian apakah atensi hanya bisa diubah dengan pikiran kayak oke lo lihat nilai matematika lo dapat, atau jangan deh, lo putus dah, lo putus cinta, lo putus pacaran, terus apakah ada banyak hal yang bisa dilihat, anjing gue bebas, atau anjing gue kehilangan orang yang gue sayang gitu, segala macam. Ada banyak cara untuk melihatnya gitu. Tapi apakah kemudian lo bisa mengganti atensi lo hanya sekejap dengan bilang, misalkan lo lagi ngerasa sedih karena putus, terus lo bilang kayak, wah gue harus menaruh atensi gue pada gue bebas dan dengan itu gue akan menghilangkan kesedihan. Nggak sesimpel itu juga kan. Artinya atensi mengubah dunia yang kita rasakan gitu, tapi apakah atensi bisa kita ubah apakah atensi kita sendiri itu bisa mengubah dunia dengan drastis dan tidak. Oke. Gue menjelaskannya dengan membingungkan. Maksud gue gini, dunia itu bukan cuma dibentuk dari atensi kita doang, tentu saja ada hal-hal lain dari dunia gitu. Jadi misalkan ketika lo sedih karena putus, ya ada faktor-faktor lain yang membuat lo merasa sedih gitu selain atensi lo gitu. Ada ya memang molekul-molekul di otak lo lagi bekerja untuk membuat lo sedih dan segala macam, sehingga lo memusatkan perhatian pada hal-hal lain aja nggak cukup gitu untuk mengubah dunia ke arah yang lo inginkan gitu. Tapi setidak-tidaknya atensi itu mengubah perasaan lo terhadap dunia gitu, mengubah perasaan lo terhadap dunia yang sebenarnya sama aja ke mengubah dunia sih pada intinya. Cuman ketika gue pikir-pikir lagi sekarang pas ngejelasin ini, memang semuanya tidak segampang mengubah pikiran kita gitu. Atensi pun harus dilatih. Ibaratnya atensi untuk lo punya atensi, katakanlah lo punya di otak lo nih ya, lo punya sumber daya atensi gitu, sumber daya atensi. Dan di dunia ini ada hal-hal negatif, ada hal positif. Untuk bisa menaruh atensi pada hal positif dan menolak hal-hal negatif, itu kan bukan sesuatu yang datang secara natural gitu. Gue punya tendensi untuk melihat hal-hal yang jelek dari sesuatu gitu, dan itu sesuatu yang perlu dilatih gitu. Sesuatu yang gue rasa perlu dilatih. Bukan cuma sekedar lo tahu kalau atensi mengubah dunia terus tiba-tiba dunia lo jadi lebih baik. Lo pada akhirnya butuh latihan terus menerus untuk mengingatkan diri lo sendiri setiap kok atensi gue ke arah yang jelek nih, lo perbaiki supaya kalau gitu gue harus atensinya gue arahkan ke arah yang lebih positif lah gitu. Artinya harus dilatih gitu, dan atensi tidak semudah itu dibolak-balikan gitu. Cuman tetap poinnya gue rasa tetap stand firm gitu, bahwa atensi mengubah dunia, bahwa atensi itu bukan cuman alat untuk bisa bikin lo makan, minum, having sex, segala macam. Ini semua iya bagian dari kekuatan atensi, tapi bukan cuman itu. Atensi itu mengubah dunia. Atensi itu mengubah lo ngelihat pohon,
lo bisa ngelihat pohon itu sebagai sesuatu yang biasa aja atau menakjubkan atau menyedihkan, tergantung dari atensi lo, tergantung dari variabel apa di dalam pohon itu yang lo mau perhatikan gitu. Dan akhirnya ketika lo sudah mau menaruh perhatian, barulah fungsi kognitif itu hadir. Misalkan gue melihatnya seperti itu sih. Gue melihat pohon, gue melihat nilai ulangan gue dari balik ke matematika. Oke, gue menaruh atensi pada, karena itu gue harus belajar. Karena apa yang terjadi akhirnya, fungsi-fungsi kognitif otak gue kerahkan untuk belajar gitu. Otak gue katakanlah ini brain, otak gue kerahkan untuk belajar aljabar itu kan, atau apa lagi, belajar kalkulus segala macam. Gue kerahkan semua kekuatan dari otak gue untuk belajar gitu. Fungsi kognitif, kekuatan untuk fokus, kekuatan untuk menahan tidur gitu misalkan, menahan ngantuk gitu kan, atau kekuatan untuk apalagi fungsi kognitif yang otak gue punya gitu, kekuatan untuk berlogika, gue kerahkan semua untuk belajar gitu. Karena atensi gue ketika gue melihat nilai matematika yang 50 ini adalah oke, gue menaruh perhatian gue pada belajar gitu. Tapi gimana kalau atensi gue kerahkan pada nilai anak-anak lain, gimana ya? Misalkan ini sesuatu yang sering gue lakukan juga sebetulnya. Gue sering membanding-bandingkan diri gue dengan orang lain. Ini anak-anak lain gimana gitu. Akhirnya ketika gue memikirkan ini, atensi gue taruh ke sini, akhirnya fungsi otak gue, fungsi logika, fungsi kognitif otak gue, fungsi fokusnya, kegunaan otak gue lagi, kemampuan otak gue apalagi ya, misalkan untuk menahan ngantuk gitu, gue menahan ngantuk, gue kerahkan semua untuk cari tahu nilai orang lain gitu. Dan ya lo bisa nembak lah, lo bisa merasakan lah mana kira-kira kegiatan yang lebih positif gitu. Dan semua itu dimulai dari atensi, dimulai dari gimana cara lo, dimulai dari variabel apa sih yang lo mau perhatikan. Dan dari situ, dari variabel itulah lo akhirnya mengerahkan nih semua fungsi otak lo, fungsi badan lo untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu bisa berguna, bisa nggak berguna, tergantung dari atensi lo mau naruh perhatian di titik mana gitu. Dan itu kenapa atensi itu penting sekali gitu. Dan harus dilatih gitu, untuk diimprove untuk gimana caranya kalau kita ngeliat suatu objek, kita menaruh perhatian pada sesuatu yang indah atau sesuatu yang jelek, mungkin sesuatu yang jelek tapi yang bisa membuat kita tumbuh, bisa membuat kita baik. Misalnya kita ngeliat gue bikin lagu gitu, anjing gitarnya jelek, semuanya jelek, nggak apa, gue menaruh perhatian ke situ, tapi bisa membuat gue tumbuh gitu. Dan mengurangi atensi kepada sesuatu yang jelek tapi ya jelek aja, nggak membuat gue tumbuh. Misalkan gue ngeliat muka gue, anjing jelek muka gue, tapi ya gue juga nggak punya duit buat oplas, jadi ya udah, ngapain menaruh atensi pada hal-hal seperti itu gitu. Atau misalkan apalah, macam-macam banyak sekali lah, gue dibilang tolol gitu tapi kok gue nggak tolol, ya udah berarti nggak penting gitu. Dan itu harus dilatih menurut gue, karena tadi itu mengubah gimana lo melihat dunia, dan objek-objek di dunia dan pengalaman lo di dunia dari atensi. Dan lo itu tadi, maksud gue lo mesti, kita mestinya melatih atensi kita untuk diarahkan ke sesuatu yang ya indah,
atau yang membuat kita bertumbuh gitu, atau hal positif lainnya gitu. Nggak harus atensi tuh, nggak harus kita membutakan mata kita dari hal yang jelek. Menurut gue itu justru parah. Kita harus melihat hal jelek, tapi tadi yang buat kita tumbuh gitu, nggak berhenti di jelek aja gitu. Dan gue rasa ya, itu membuat atensi sangat penting gitu. Dan ini poin menarik lagi yang dibilang sama Pak Ian McGilchrist tadi, yang menurut gue lebih menarik lagi, ini lebih filosofis lagi, adalah bahwa berbagai exercise pikiran kita tentang atensi tadi bisa mengarahkan kita pada suatu eksplorasi filosofis yang menarik sebetulnya mengenai kenyataan. Kayak gini, katakanlah lo lihat gunung gitu. Ini contoh di gimana gunung ya? Gini lah. Shoot, ada es di atasnya ya kan. Oke. Tidak terlihat seperti gunung ya. Kita gambarkan sedikit pohon-pohon gitu untuk membuatnya sedikit seperti gunung. Nah, katakanlah gunung. Pasti tidak mirip tapi oke. Katakanlah gunung ya. Lo bisa menaruh gunung ini bisa dipersepsikan dengan berbagai macam cara. Atensi seseorang bisa dilimpahkan pada gunung pada beragam aspeknya. Bisa dilihat sebagai resources tambang maksud. Dalamnya ada emas, bisa digali nih. Bisa sebagai sesuatu yang puitis nih, bisa dibikin jadi puisi. Bisa sebagai ya objek lukis gitu kan. Bisa dilihat sebagai sesuatu yang wah, ini dulu bisa menghasilkan nostalgia, sesuatu yang nostalgik gitu. Misalkan wah, dulu gue di gunung ini naik sama teman-teman SMA gue dan pengalamannya sungguh luar biasa menyenangkan gitu. Atau gunung bisa dilihat sebagai objek fisis gitu, objek fisika maksudnya. Oh, gunung ini bagaimana nih di dalamnya, vulkaniknya gimana nih, apa maksudnya, materialnya apa aja yang membentuk dia nih, segala macam, dan macam-macam lagi gitu. Intinya atensi seseorang bisa dilimpahkan pada berbagai hal ini, dan bisa jadi kompleks. Bisa jadi dia melihat gunung sebagai wah, ini resource tambang, dan karenanya jadi puitis gitu. Bisa nggak cuman satu aja, tapi terbatas gitu. Ibaratnya ada banyak sekali persepsi terhadap gunung, tapi ujung-ujungnya atensi kita terbatas sehingga yang kita persepsikan hanya beberapa saja, nggak semua gitu. Atau salah satu atau beberapa saja. Nah, pertanyaan filosofisnya adalah mana? Pertanyaan filosofisnya kemudian adalah mana yang mana yang benar gitu? Mana yang nyata? Mana yang gunung gitu? Mana sih yang gunung, kayak maksud gue gini, gunung tuh sesuatu yang, gunung tuh adalah resources, atau gunung tuh adalah objek lukis, atau gunung tuh puitis, atau gunung tuh nostalgik. Gunung tuh apa sih? Kita melihat sebuah gunung, katakanlah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani itu sebenarnya yang mana sih? Ini yang Gunung Rinjani itu yang mana sih gitu. Dan bahasa kerennya mungkin, gunung yang objektif itu yang mana sih? Apakah gunung sebagai sesuatu yang nostalgia? Apakah gunung sebagai objek fisika? Apakah gunung sebagai resources? Mana gunung yang mana yang paling nyata tuh mana gitu. Dan kenyataan gunung yang sejati itu yang mana gitu.
Dan ini pertanyaan menarik yang ini lagi-lagi gue disclaimer dulu ya, ini gue bukan, video ini sebetulnya adalah upaya gue untuk mikir juga gitu. Ini ekstensi dari apa-apa yang gue pelajarin dan masih terus gue pelajarin, jadi gue juga nggak punya jawaban. Gue juga bertanya-tanya dan menarik sebetulnya kayak kita mempertanyakan hal ini, mana yang sejati. Karena menarik sekali kalau lo pikir-pikir bahwa sebenarnya kita nih manusia nih, gua, lo, nih gunung, katakanlah kita ngeliat gunung ya, gunung, set set set, gunung gunung gitu kan. Terus ada anjing, mungkin ada anjing, ada siapa lagi, Sujiwo Tejo, mungkin ada Ahmad Dhani ya. Dan semua manusia lain. Ketika kita melihat gunung, kita tuh melihat dari mata kita sendiri semuanya. Kita melihat dari mata kita sendiri. Kita nggak bisa meminjam mata orang lain. Kita melihat dari mata kita, kita memikirkan dari pikiran kita, yang artinya semua hal yang kita diskusikan sebagai kenyataan sebetulnya cuman kenyataan individu kita sendiri kan. Sebenarnya kita nggak, ketika kita bicara kenyataan objektif yang kemudian mau di, mungkin orang sering bilang itu science objektif, kita bisa mempertanyakan lagi sebetulnya, masa sih science itu objektif gitu? Karena science hasil dari ilmuwan. Gue jadi berpikir seperti ini gitu. Ilmuwan mengerjakan sesuatu tapi dari kenyataannya masing-masing, melihat dari logikanya masing-masing. Tentu ada sesuatu yang bisa kita lihat, oh kayaknya ini universal, kayak logika gitu atau matematika yang apa namanya, yang mungkin kita bisa berargumen bahwa itu adalah hal yang universal gitu dan otak kita bisa menjangkau mereka gitu. Tapi lagi-lagi gue jadi mikir kayak, tapi kan gue bisa berlogika mungkin karena otak gue. Bisa gak sih otak gue tuh sebetulnya saking terbatasnya gue gak bisa melihat suatu kebenaran lain yang melampaui logika itu sendiri karena keterbatasan otak gue. Sehingga logika itu sebetulnya nggak bisa dipakai sebagai alat yang reliable untuk mencari kebenaran dunia gitu. gue mempertanyakan kayak gitu, kayak adakah sesuatu yang melampaui logika atau nalar gitu. Ini pertanyaan penting gue rasa, karena jawabannya nggak, gue tidak bisa menjawab dengan pasti. Dan apa yang terjadi ketika gue nggak bisa menjawab dengan pasti adalah gue harus mempertanyakan kemudian, kenyataan itu yang mana sih? Ini humbling experience saya sih buat ketika kita memikirkan hal ini, karena pada akhirnya apa sih yang bisa bikin kita bilang bahwa oh, penjelasan fisika dari gunung itu lebih benar daripada penjelasan puitik? Apa sih masa sih oh, penjelasan fisika dari gunung bisa bikin kita memprediksi gempa segala macam? Iya benar. Tapi apakah itu berarti penjelasan fisika itu lebih mendekati kenyataan gunung yang sejati daripada penjelasan yang puitik? Gue nggak melihatnya sebagai sesuatu yang gue bisa jawab iya dengan pasti gitu. Dan itu tadi kita memulainya dari atensi, bahwa balik lagi ke atensi, ternyata
kemampuan kita untuk beratensi itu bisa menunjukkan pada kita bahwa ternyata kenyataan itu sesuatu yang kompleks gitu. Kita bisa melihat gunung dari berbagai sisi. Kita bisa melihat satu peristiwa kecil ya. Lo bisa ngeliat batu gitu, tapi atensi yang lo taruh, pengetahuan lo sebelumnya, perasaan lo ketika itu, mood lo ketika detik lo melihat batu akan sangat memengaruhi bagaimana pengalaman lo melihat batu, dan akhirnya membuat lo bertanya-tanya, jadi yang mana yang benar gitu. Dan mungkin jawabannya adalah ya memang objektivitas dalam in a sense yang benar-benar gunung itu bisa direduksi menjadi suatu misal suatu rumus matematis yang rigid. Mungkin objektivitas dalam in this sense itu nggak ada gitu. Mungkin gunung itu cuman kumpulan dari pengalaman subjektif aja yang akhirnya membentuk persepsi kita terhadap gunung. Gunung yang sejati sebetulnya nggak ada, atau ada tapi cuman kumpulan resultan dari kumpulan pengalaman subjektif orang-orang aja gitu. Dan akhirnya ini memberikan semacam kebebasan gitu, dalam artian ya udah lo bisa melihat objek apapun dari banyak sisi. Artinya ketika lagu lo jelek atau diputusin sama cewek lo atau cowok lo bisa melihatnya sebagai melalui banyak sekali cara, karena ada banyak sekali lapisan kenyataan yang bisa dikupas dari situ, bukan cuman sekadar ini jelek, ini artinya buruk, tapi ada diri lo juga, ada atensi lo juga, ada persepsi lo juga yang membentuk cara lo melihat kenyataan. Jadi ada semacam kayak kebebasan dalam artian bahwa ternyata kita bisa lo mengubah dunia dengan hal sekecil mengubah atensi kita. Dan buat gue ini adalah sesuatu yang ketika lo tahu profound pengetahuan yang sangat luar biasa gitu, yang sangat mindset yang sangat luar biasa menurut gue. Meskipun lagi ya gue masih mikir-mikir juga, atensi nih mau ditaruh di mana sih sebetulnya dalam cara gue melihat dunia gitu. Cuman itu sih yang gue pikirkan soal atensi yang gue dapat dari Ian McGilchrist, yang bikin gue mikir-mikir lagi soal betapa pentingnya atensi, dan mempertanyakan lagi apa sih kenyataan gitu. Yang bikin gue bertanya juga, kalau gitu apakah kita bisa seperti, gue nggak pernah baca postmodern sih, cuman ini sangat mungkin derivatif ke-10 dari postmodern. Gue pernah dengar orang ngomong kayak, oke, kalau postmodern maka semua dihalalkan gitu, semua interpretasi itu benar gitu. Gunung ini mah matahari gitu, orang bisa bilang gitu, dan berarti dia benar gitu. Apakah benar gitu? Apakah klaim ini benar? Gue belum memikirkannya dalam-dalam, tapi gue kok tidak merasa yakin ya. Kayak gunung atau objek gunung mulu kayaknya, pohon bisa punya banyak interpretasi gitu, banyak interpretasi.
banyak kenyataan pohon yang bisa kita lihat. Pohon sebagai tadi, pohon sebagai makhluk hidup, pohon sebagai objek nostalgia, pohon sebagai sesuatu yang membuat kita merasa sedih dan segala macam. Tapi apakah interpretasinya itu infinite, tidak terhingga? Gua kurang yakin sih. Karena jangan ngomong filosofis lah ya. Ya kita sendiri ketika hidup di dunia ya tahu juga gitu bahwa ya pohon beda banget sama api. Pohon beda banget sama botol. Dalam secara intuitifnya kita tahu. Artinya pohon bisa diinterpretasikan dalam banyak hal. Tapi apakah dia sangat infinite sehingga pohon itu sama dengan api dan segala macam? Karena pohon dan api punya kenyataan yang infinite sehingga kita bisa mempersepsikan mereka sebagai apa saja tidak terkecuali. Apakah itu juga, apakah bisa seperti itu? Gua rasa enggak sih. Meskipun bisa digali lagi sebetulnya kayak, tapi gimana dengan, karena gue pernah baca filsafat sufisme gitu, kayak gimana dengan teori teori, jangan ngomong-ngomong Islam dah, gue takut. Kayak gimana dengan teori bahwa semuanya ini adalah oneness gitu, kesatuan gitu, bahwa ujung-ujungnya semua akan bersatu gitu. Bagaimana dengan itu gitu? Artinya mungkin pohon sama api itu pada esensinya sama. Mungkin. Tapi kemudian apakah ketika kita ngomong di dunia ini bahwa pohon itu sama dengan api, apakah itu benar? Kayaknya nggak juga sih. Dan memang nggak juga secara intuitif gitu. Tapi ujung-ujungnya mungkin mereka pada esensinya sama gitu. Jadi ini paradoks sebetulnya, kayak mereka begitu sama tapi begitu beda juga gitu. Dan ada makin kemana-mana. Tapi itu sih yang gue, itu sih yang gue, ini sih rant gue, ngalor ngidul gue tentang atensi dan kenyataan gitu. Yang gue harap mungkin nggak akan ngasih lo apa-apa selain anjing nih orang ngomong apa sih, selain gumaman yang semacam itu ya. Cuman mungkin gue harap setidaknya bisa men-trigger sedikit untuk berpikir soal atensi itu baiknya diapakan sih. Setidaknya mungkin bisa dipikir kayak gitu, kayak, atau lo bisa mulai bereksperimen kayak lo ngelihat objek atau peristiwa gitu, atau experience. Lo bisa coba eksperimen untuk ada cara lain gak ya untuk melihatnya, atau menaruh atensi lo terhadapnya gitu. Dan ini bisa jadi pengalaman yang luar biasa gitu, karena lo akan sadar ketika lo memandangnya dengan cara lain, pengalaman lo terhadap dunia akan berubah. Dan pengalaman lo terhadap dunia adalah dunia itu sendiri pada dasarnya. Ya gue harap lo bisa melakukan hal seperti inilah, atau mungkin ketika untuk memikirkan kayak jadi kenyataan tuh apa sih. Mungkin lo bisa mikir ke arah kenyataan tuh apa sih, mungkin bisa memikir ke arah situ juga, gue nggak tahu. Tapi ya gue harap lah setidaknya ya ngalor ngidul gue ini bisa sedikit men-trigger untuk mikir lagi soal hal-hal seperti ini. Soal jadi kita nih apa sih gunanya manusia tuh, jadi atensi kita nih baiknya di mana sih, jadi kenyataan tuh apa sih. Karena memikirkan hal seperti itu rasanya mendekatkan diri gue sebagai manusia aja, memanusiakan diri gue. Rasanya nature-nya gue itu ya mikirin semacam ini, ngerti nggak? Kayak rasanya ketika gue mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar semacam ini soal kenyataan atau apa, gue merasa hidup gitu. Gue merasa gue ada di titik yang benar gitu, nggak tahu kenapa. Jadi gue harap lo bisa mikir juga gitu, coba berpikir aja.
Oke, dadah.